Good evening ladies and gentlemen, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. Jadi kalau misalkan teman-teman suka dengan seputaran crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Guys, untuk mengapresiasi likes dan support yang teman-teman sudah berikan kepada saya berencana akan mengadakan live streaming walaupun belum tercapai 2000 likes-nya, tapi nanti akan saya consider untuk mengadakan live streaming, dan untuk jadwalnya akan segera saya announce nanti melalui Telegram. Jadi make sure teman-teman bergabung di grup Telegram ya. Oke, kita lihat pergerakan Bitcoin hari ini. Saya pengen kasih update ya. Hari ini cukup menarik teman-teman karena some people said that ini adalah bear trap ya, dan mostly-nya saya setuju sih dengan statement tersebut. Dan nanti akan ada pembahasan yang mungkin akan saya bahas lebih lengkap, lebih detail ya. Tapi sebelum kita bahas dari sana, kita akan bahas dari time frame weekly terlebih dahulu. Karena 4 jam dari sekarang itu akan closing pada time frame weekly ya. Closing di hari Minggu sekaligus closing satu candle pekan, satu pekan ya, atau satu minggu gitu. Dan sekarang posisinya seperti yang saya remind beberapa hari lalu, kita harus bertahan di atas exponential moving average 21, dan itu di kisaran area 43.300 sampai 43.400. So far, kita itu struggling guys untuk bisa close back above 43.300 yang sebetulnya kelihatannya kita pun dibantu ya, dipertahankan area ini oleh whales ya. Jadi whales juga nggak mau ngelihat si market Bitcoin ini drop below exponential moving average 21. Karena seperti yang kita sampaikan, kalau misalkan dia close back di bawah 21 exponential moving average, itu dampaknya akan kurang begitu baik ya, dan signifikan sekali kurang begitu baiknya terhadap si Bitcoin. Karena hal ini juga bisa menyebabkan atau menunjukkan kepada kita bahwa sign of weakness is already happening gitu ya. Nah, kalau misalkan ini nggak close di bawah area tersebut, maybe kita masih punya hope ya teman-teman. Nah, itu yang perlu saya remind. Dan lalu saya akan tampilkan Bitcoin logarithmic growth curve ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, yang juga menarik adalah di area yang sama itu juga merupakan Fibonacci retracement dari Bitcoin logarithmic growth curve yang 38,2%. Jadi secara confluence of support ini tuh penggabungan ya antara support dari exponential moving average 21 dan juga dari Fibonya. Nah, ini kan cukup menarik teman-teman. Artinya memang ada something yang harus dipertahankan di kisaran area tersebut. Dan kalau misalkan kita survive, maybe secara probabilitas atau risk kita untuk downside pressure-nya itu akan sedikit berkurang. Ya, saya katakan sedikit berkurang. Kenapa? Karena nanti untuk lengkapnya saya akan bahas di time frame daily ya. Nah, sementara untuk time frame weekly paling consideration saya itu aja teman-teman ya. Kita bisa close back di atas 38,2, I think it's already good ya. Kalau misalkan kalian lihat nih sebelumnya kita rejection drop gitu ya. Kalau misalkan kita bisa close di atas nih kayak gini, ketahan, itu akhirnya penguatan gitu. Nah, mungkin ada yang lebih enak contohnya ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah satu kondisi yang kita harus pertahankan untuk Bitcoin. Jadi kalau kita zoom out a little bit ya, kita masih punya chance untuk ngetes ke bagian atas dari Bitcoin logarithmic growth curve. Dan tentunya kalau kita lihat di tahun ini itu secara bull run itu harusnya belum selesai ya. Masih ada potensi kita bisa naik slack sampai ke kisaran bagian atas dari Bitcoin logarithmic growth curve. Ya, tentunya mungkin akan sulit ya untuk mencapai area tersebut dengan banyaknya kondisi yang sekarang beredar, seperti beberapa yang saya tahu Huobi itu akhirnya dia sudah tidak menerima Huobi Exchange ya, by the way, dia sudah tidak menerima user dari China lagi. Jadi hal ini akan mengurangi market cap yang ada pada Bitcoin atau cryptocurrency, dan tentunya ini menjadi satu hal yang menyulitkan Bitcoin untuk kembali penguatan yang sangat signifikan ya. Itu yang boleh dikonsider teman-teman. Oke. So, kembali ke time frame daily. Jadi ada beberapa pembahasan yang pengen saya remind teman-teman. Pertama, kita kemarin itu 2 hari yang lalu kita dapat rejection dari kisaran exponential moving average 55, dan sekarang kita slowly mencoba untuk ngetes ke area tersebut. Nah, yang perlu saya remind ke teman-teman adalah waktu lalu saya sempat bahas ya teman-teman, ada satu support yang udah lumayan dilupakan oleh banyak orang, oke? Saking banyaknya chart pattern, teori, terus juga Fibonacci dan lain sebagainya. Ada satu yang dilupakan, yaitu strongest support ya yang ada pada kisaran area $40.000. Waktu lalu saya sempat share view saya ini ke teman-teman di Advance ya, dan kita sampaikan di sini kalau misalkan memang ini adalah area terkuatnya, memang wajib
istilahnya bukan wajib sih, idealnya adalah dites terlebih dahulu ya. Jadi setelah dites failed untuk break kisaran area ini, itu bisa nge-lead Bitcoin ke penguatan tentunya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat sekarang berdasarkan dia pressure yang seperti ini, ya menurut saya sih too early untuk kita mengatakan bahwa kita udah siap bullish lagi ya. Cuma setidaknya teman-teman boleh perhatikan di kisaran area 40.600 ini itu benar-benar precisely market stop di kisaran area tersebut pada pergerakan hari ini gitu ya. Kalian lihat tadi dropnya signifikan pagi sampai siang ya, jam 2 itu benar-benar precisely di 40.700. Jadi ini saya kasih kotak karena ini adalah cerminan dari support strong yang ada pada time frame daily ini, dan kita benar-benar mendapatkan reaksi atau pantulan dari area tersebut. Jadi saya boleh, kalau buat saya personally ya, mungkin saya boleh mikir ini adalah salah satu area di mana kemungkinan besar big fund atau whales itu akan melakukan akumulasi kembali ya. Jadi itu boleh dikonsider sebagai salah satu area penting kita, karena kalau misalkan break dari area tersebut kita bisa kembali ke skenario awal, yaitu ini ya kurang lebih ya, wave 2-nya itu bisa jadi di kisaran 38.000. Balik lagi kenapa? Karena simple banget teman-teman. Reasonnya adalah Fibonacci retracement ya. Jadi retracement kita itu bisa sampai ke 61,8% dan itu wajar pada time frame daily gitu ya. Kita berbicara dari penguatannya yang terjadi selama 2 bulan terakhir, September red ya, rednya mungkin bisa sampai 61,8%. If only kita break dari $40.000. Tapi kalau misalkan kita survive di atas area ini, sebenarnya ini udah cukup bagus karena ada kemungkinan seperti yang sebelumnya kita bahas teman-teman. Di sini adalah wave 1, wave 2, wave 3, kemudian wave 4, lalu wave 5, lalu dilanjut dengan A, B, C correction, dan hopefully C correctionnya kita itu stop di kisaran area Fibo 50% ya, dan itu di kisaran $41.000. Is there any potential? Ya menurut saya sih bisa aja teman-teman ya. Tapi terlepas dari hal itu, saya pengen remind ke teman-teman bahwa kita masih berada dalam pressure seller ya. As long kita as long kita di bawah area $48.000 ya, di bawah area ini, as long kita di bawah area itu, risk untuk kita ngelihat Bitcoin kembali terreject, drop, dan kemudian testing area-area bottomnya itu masih cukup besar teman-teman ya. Jadi syarat kita untuk melihat Bitcoin kembali penguatan adalah dia harus take back area 48.000 ini untuk mencapai istilahnya next leg gitu ya, which is kalau misalkan overall berarti ini adalah wave 1 dan overall ini adalah wave 2. Sebelum kita menuju ke wave 3 ya, itu adalah syarat yang harus dilewati oleh si Bitcoin untuk bisa membuat atau merealisasikan yang tadi saya sampaikan. Oke. Nah, untuk time frame hourly, saya akan mulai dari time frame maybe 4 jam dulu lah ya, teman-teman. Kalau misalkan ingat kemarin itu kita sempat bahas soal Elliott Wave Count, ini masih ada, dan untuk mempercepat atau mempersingkat aja, saya nggak akan hilangkan ya, jadi saya akan pakai yang sudah ada ini. Teman-teman masih ingat ya bahwa saya bilang secara probabilitas wave 2 itu cukup tinggi di kisaran 61,8 dan 78,6%. Sebentar saya akan tampilkan teman-teman Elliott Wave correction wave cheat sheet ya, teman-teman tinggal cek aja di Google, and then kalian bisa dapetin kayak gini kurang lebih. Nah ini ya, yang ini oke lah ya, kita coba buka di sini teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya, wave 2 itu secara probabilitas cukup tinggi, 40% di kisaran 61,8 dan 78%. Dan kalau kita lihat saat ini, precisely di area tersebut kita mendapatkan reaction ya teman-teman. Walaupun akhirnya harus membentuk double bottom dulu nih, baru kemudian dia ada reaction ya. Nah cuman jangan seneng dulu teman-teman, karena posisi kita saat ini masih tertahan oleh exponential moving average, baik itu 21, 34, dan juga 55 pada time frame 4 jam. Jadi kita nggak bisa terlalu excited terlebih dahulu. Hal yang perlu saya perhatikan saat ini adalah, let's say ini adalah end of wave 2-nya kita. Let's say ya, demikian, ini adalah end of wave 2-nya kita. Maka kita harus melihat wave 3 kita itu sukses membreakout dari trendline yang ada pada pergerakan di sini, teman-teman. Jadi kalau misalkan saya tampilkan, nah kurang lebih seperti ini ya, saya tampilkan dulu, saya tarik dulu ke sini, dan kalian tarik ke bawah sini. Ini adalah descending channel, dan secara pergerakan kita harus ngelihat si wave 3 ya, itu harus break successfully dari si trendline yang ada di sini before kita ngelihat dia kembali penguatan dan regain momentum atas $48.000. Barulah kita berbicara time frame daily. Artinya kita udah sukses ya untuk meneruskan atau siap meneruskan new wave count dari Elliott Wave Theory.
Oke, jadi salah satu syaratnya adalah kita harus finishing wave 1 kita overall itu di kisaran area ini ya, dan area tersebut harus berada di atas $48.000. Jadi even di sini juga atau di sini nggak ada masalah ya. Yang penting kita harus break kisaran wave 3 atau wave di sini ya, kurang lebih. Ini adalah ABC correction by the way, teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau misalkan memang Bitcoin pengen nunjukin ke kita bahwa bottom itu ada di kisaran area ini, itu yang harus dilakukan oleh si Bitcoin ya. Nah, kalau misalnya saya tambahkan dari time frame 1 jam, teman-teman bisa lihat ya, ini prosesnya lebih detail. Kemarin itu kita sempat bahas teman-teman soal terbentuknya semacam triangle, breakout dari triangle, kemudian dia fake ya, fake breakout. Dan ini teman-teman bisa search juga, jadi symmetrical triangle false breakout itu juga merupakan sign of penguatan ya. Jadi sebentar saya cek dulu mana ya symmetrical false breakout. Wait a second teman-teman. False break, ini banyak banget ya by the way contohnya. Wait, let me check again. Symmetrical triangle false breakout ya. Jadi kalau misalkan ini ya kurang lebih ya, ini adalah salah satu false breakout, contoh false breakout di mana dia breaknya ke arah atas and then close back di bawah area tersebut. Biasanya ini tuh adalah sign of weakness. Tapi kalau misalkan, nah kurang lebih seperti ini posisinya teman-teman. Jadi seandainya dia breaknya ke arah bawah terlebih dahulu dan kemudian langsung balik ke atas, itu justru kecenderungannya adalah bullish ya. Nah untuk posisi saat ini saya bisa consider itu yang sedang terjadi. Dan kalau misalkan saya boleh tambahkan teman-teman, jadi ada satu yang saya sering mention yaitu V formation ya. V formation itu adalah satu proses di mana konfirmasi terhadap perubahan tren atau pergerakan gitu. Jadi sebelumnya kita tahu pressure dari seller itu sangat tinggi ya. Lalu market slowly mulai mendapatkan momentum ya untuk kemudian apa istilahnya ini kita bilang proses transisi ya. Kemudian kayak semacam false break. Oke. And then strongly rebound atas pergerakan tersebut. Dan kalau misalkan teman-teman lihat saat ini, teman-teman boleh consider pergerakan ini tuh semacam membentuk ya, either itu bullish pennant ya, atau mungkin teman-teman bisa bilang ini sebagai suatu range ya, kurang lebih pergerakannya seperti ini, which means ini kurang lebih sama dengan pergerakan yang ada di sini teman-teman ya. Cuma bedanya adalah kali ini momentum itu dibuild dari buyer ya. Kita ngelihat ada buyer yang masuk dan ngebuild momentum. Saya belum ngecek secara volume sih sebetulnya. Saya boleh dicek secara volume ya teman-teman. Oh oke, sorry, belum ditampilkan. Nah, secara volume overall ini oke, karena kita ngelihat ada semacam volume spike di situ dan sekarang ada slowing down ya, it's okay ya, karena balik lagi menjelang closing price dan juga menjelang penutupan pada sesi New York ya udah biasa gitu ya, market sideways di situ-situ aja karena nggak terlalu banyak aktivitas gitu. Tapi kalau misalkan let's say dengan kondisi seperti ini, itu saya pengen lihat dua hal teman-teman. Ada dua kemungkinan yang saya pengen perhatikan ya, either salah satunya dia break ke arah atas lagi, which is ini very good ya karena dia break dari resistance yang ada di sini, atau ya maybe dia bisa aja false break sekali lagi dan menunjukkan ke kita bahwa oke, it is a time ya untuk kita ngelihat Bitcoin kembali rebound dan regain its bullish momentum. So far kalau misalnya saya boleh tambahkan sedikit, di bagian sini itu ada resistance dan kita sekarang itu bertahan di atas area resistance tersebut ya. Jadi sekarang udah menjadi support nih. Kalau misalkan lose atas support tersebut ya udah, berarti kemungkinan besarnya this week kita akan close back di bawah area exponential moving average 21 yang ada pada time frame weekly ya. Tapi kalau misalnya kita bisa ngelihat nih, nanti jelang penutupan mungkin kita dapat power lagi ya, suddenly booster break lagi ke arah atas dan it's very good. Karena kalau misalkan saya boleh tambahkan satu hal lagi terakhir teman-teman, di kisaran pergerakan di sini ya, kalian bisa lihat area ini adalah area Fibo 61,8%. Jadi no wonder ya si market itu stopnya di kisaran pergerakan di area ini ya. Dan kalau boleh saya tambahkan lagi, di kisaran area ini itu adalah Fibo 50%. Jadi Fibo 50% dan juga si 61,8% saat ini berfungsi sebagai support dan resistance ya. Kalau misalnya kita bisa ngelihat Bitcoin at least dia bisa break ya atau survive lah ya dari pergerakan ini dan ke arah atas, I think is good ya teman-teman, kita bisa follow pergerakannya. Oke, so I think itu aja teman-teman untuk informasi yang bisa saya sampaikan seputaran Bitcoin. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan sekali lagi bisa membantu teman-teman ya, baik itu untuk metode baik itu untuk pembelajaran, baik itu untuk istilahnya comparison technical analysis ya.
ya in a very good way lah intinya ya. Semoga bisa membantu. Dan I think itu aja ya. Sampai ketemu lagi di update berikutnya teman-teman. Dan untuk study time mungkin sorry agak ke pending terlebih dahulu karena ada beberapa keperluan yang harus saya bereskan. Dan juga itu aja ya. Sekali lagi thank you so much teman-teman buat supportnya atas channel ini. Semoga kiranya teman-teman di sini yang selalu support, yang selalu berikan likes itu bisa profit terus ya teman-teman ya, karena saya expect teman-teman suka dengan konten yang saya bagikan tentunya, jadi nggak sembarangan likes lah ya. Nah anyway, as usual teman-teman, kalau misalnya teman-teman nonton sampai selesai, make sure kalian ketik mungkin 3,5% ya, karena kita ngelihat ada pertumbuhan di weekend yang biasanya nontonnya sedikit, tiba-tiba nontonnya rame ya, hari ini agak berbeda gitu, jadi kayak kalian awesome ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, thank you so much for watching and I'll see you guys again in the next update. Cheers.